Shalom adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena kita kembali boleh beribadah kepada Tuhan. Hari ini juga kita memperingati Hari Doa Sedunia. Nah, adik-adik yang ada di rumah, rajin berdoa kan? Ya, ayo kita akan memulai ibadah kita. Mari kita sama-sama berdiri dan kita menyanyikan lagu Saya Senang Berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa mengaku kesalahan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa mengaku kesalahan. Saya senang berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur saat ini kami boleh beribadah kepadamu. Walaupun masih secara online dari rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Berkatilah ibadah kami saat ini dari awal sampai selesainya, dan ampunilah dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Ya, saat ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab, firman Tuhan dari Alkitab yang adalah kebenaran. Mari kita mempersiapkan hati kita, kita duduk yang manis, kita dengarkan dengan baik, supaya nantinya firman Tuhan ini kita dapat mengerti dan kita lakukan dalam hidup kita. Kita menyanyikan lagu Yesus Kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita ulangi lagu ini sekali lagi ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Shalom. Selamat pagi adik-adik yang sama dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan pada saat ini kita akan baca terambil dari kitab Yeremia 29 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Kakak ulang ya, Yeremia 29 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Ya, siapkan Alkitabnya ya. Kita berdoa sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus,
Kembali kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami semua berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama boleh menjadi bahagian hidup kami dan kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Buat hamba-Mu, buat Kakak Yuli yang akan menyampaikan firman Tuhan pada saat ini, mari Tuhan Kau berkati sehingga firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya, adik-adik yang sama dikasih Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama dari Yeremia 29 ayat 1 sampai 14 berbunyi demikian. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekhonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Zedekia, Raja Yehuda, ke Babel, kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak, dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan,
Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Nah, adik-adik yang sama dikasih Tuhan, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Nah, adik-adik, ada kalanya kita harus melakukan hal-hal yang kita tidak inginkan, atau kita harus pergi ke suatu tempat, ke tempat yang kita juga tidak inginkan ke tempat tersebut. Kita harus mengucapkan selamat tinggal buat teman-teman di sekolah atau teman-teman kita bermain di rumah. Dan kita juga harus mengalami saat-saat sedih atau susah dalam kehidupan kita. Atau kita harus meninggalkan daerah kita, pergi ke daerah lain yang jauh dari tempat kita, oleh karena ada hal-hal yang terjadi di daerah kita, misalnya ada terjadi bencana alam. Nah, adik-adik, saat ini kakak tidak sendirian. Kakak ditemani dengan Lala. Hai Lala. Hai Kak Yuli. Teman-teman yang di rumah juga dong disapa Lala. Ya, halo teman-teman semuanya. Selamat hari Minggu. Iya. Nah, adik-adik, Lala hadir di sini untuk menceritakan pengalamannya bagaimana Tuhan menyertai Lala dan orang tuanya ketika Lala harus meninggalkan tempat tinggalnya yang lama oleh karena di tempatnya yang lama terjadi bencana alam. Dia harus mengungsi dan pindah ke suatu tempat di mana mereka berharap di sana mereka bisa hidup untuk melanjutkan kehidupan mereka bersama dengan orang tuanya. Ya, silakan Lala. Baik, terima kasih Kak Yuli kesempatannya. Lala akan bercerita teman-teman ya. Ya. Jadi dulu sebelum tinggal di tempat yang sekarang, Lala tinggal di daerah lain bersama mama dan papa Lala. Lala sangat senang tinggal di tempat yang dulu. Tapi karena ada bencana alam di daerah Lala, maka Lala, mama, dan papa harus mengungsi dan pindah ke tempat lain. Di tempat pengungsian, kehidupan kami sangat susah. Kami tidur hanya beralaskan tikar di dalam tenda, dan kalau siang kami kepanasan. Kalau malam kami kedinginan. Tetapi kami tetap pasrah dan berdoa karena kami yakin Tuhan akan menyertai kami senantiasa. Suatu hari kami memutuskan untuk pindah ke suatu daerah yang jauh dari tempat tinggal kami. Di sana Lala bertemu dengan seorang teman
yang sangat baik hati. Namanya Susan. Dia memberikan sebuah boneka. Lala sangat bahagia karena boneka Lala yang dulu Lala tidak bisa bawa akibat terkena bencana alam. Nenek Susan juga sangat baik dan banyak membantu mama dan papa. Kami dipertemukan dengan orang-orang yang berasal dari daerah kami. Susan dan neneknya, mereka sangat baik. Mereka banyak menolong kami. Puji Tuhan, sekarang papa sudah bekerja dan mama juga sudah sekolah di sekolah perawat karena mama ingin menjadi seorang perawat. Lala pun sudah bersekolah dengan Susan. Lala percaya semua Tuhan sudah rancangkan. Buat Lala dan keluarga, Tuhan sungguh memelihara kehidupan Lala dan keluarga Lala. Tuhan memelihara orang-orang yang selalu berserah, yang selalu berdoa kepada Tuhan. Begitu Kak Yuli. Terima kasih ya Lala untuk kesaksiannya. Semoga kita semua dapat diberkati dengan pengalaman hidup Lala ya. Lala ini sangat bersyukur dan berterima kasih oleh karena dia merasakan begitu besar pemeliharaan Tuhan dalam kehidupannya dengan orang tuanya ya. Nah, adik-adik bisa membayangkan bagaimana kalau kita tinggal di suatu daerah yang baru, kita tidak mengetahui keadaan daerah tersebut, terus orang-orangnya juga sangat baru ya, pasti kita merasa asing di daerah tersebut. Nah, karena Lala ini percaya kepada Tuhan, dia selalu berdoa, meminta supaya Tuhan senantiasa menolong dia dan orang tuanya. Nah, akhirnya Tuhan mendengarkan doanya ya. Semua yang terjadi dalam kehidupan Lala itu boleh menjadi kesaksian bagi kita semua bagaimana Tuhan menyertai Lala dan keluarganya. Walaupun mereka harus mengungsi dari daerah tempat tinggalnya dan pergi ke daerah yang sangat jauh, tetapi Tuhan senantiasa memeliharakan kehidupannya ya. Nah, adik-adik yang sama dikasih Tuhan, kalau kita selalu berdoa dan menyerahkan semua kehidupan kita, pasti Tuhan akan merancangkan kehidupan kita, dan rancangan itu pasti adalah rancangan yang baik, rancangan damai sejahtera buat kita, karena Tuhan selalu merancangkan apa yang baik buat anak-anaknya yang selalu berdoa dan berserah kepada Tuhan ya. Nah, adik-adik yang sama dikasih Tuhan, kalau kita menghadapi kesusahan, kita mengalami kesedihan, atau apapun yang kita hadapi, kita senang maupun susah, pasti Tuhan akan senantiasa menyertai kita ya. Di sini yang Tuhan harapkan kita selalu berdoa, kita berserah kepada Tuhan karena Tuhan sudah merancangkan semuanya untuk kehidupan kita ya. Seperti Lala ya, bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka harus berjalan sangat jauh, mereka harus kedinginan kalau malam, kalau siang mereka kepanasan, tetapi Tuhan tetap menjaga dan memelihara kehidupan mereka. Nah, adik-adik yang sama dikasih Tuhan, biarlah cerita ini akan senantiasa kita renungkan dalam kehidupan kita ya. Nah, sehingga ketika kita menghadapi banyak persoalan hidup, kita menghadapi kesusahan, kita tidak akan gentar atau takut, karena percayalah Tuhan sudah merancangkan yang baik buat kehidupan anak-anaknya yang selalu berdoa dan berserah kepada Tuhan ya. Jadi adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan pada hari ini, kiranya senantiasa menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Ya adik-adik yang sama dikasih Tuhan, aktivitas kita sekarang berhubungan dengan Hari Doa Sedunia. Nah, aktivitasnya adik-adik berdoa, mendoakan teman-temannya adik-adik yang dalam keadaan susah ya. Doanya yang singkat-singkat saja, tidak usah panjang-panjang.
dikirim nanti ke grup WA Sekolah Minggu ya. Minta tolong sama mamanya atau papanya untuk merekam adik-adik berdoa ya. Nanti dikirim sebelum jam 12 siang ya. Bisa juga berdoa berantai kalau adik-adik punya adik ya, sama-sama berdoa. Nanti dikirim ke WA grup ya. Nanti akan direkap semua aktivitasnya adik-adik. Nanti Natal diumumkan semua aktivitasnya adik-adik ya. Ya, terima kasih. Ya, adik-adik, saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan sangat menyayangi kita. Begitu banyak berkat Tuhan yang senantiasa kita rasakan walaupun kita masih kecil, ya. Kita masih sehat, ya, kita bernafas, kita memiliki orang-orang di sekitar kita yang menyayangi kita. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Nah, adik-adik yang sama dikasih Tuhan, kita akan berdoa syafaat karena saat ini masih dalam rangkaian Hari Doa Sedunia. Kita tetap mendoakan teman-teman kita semua yang dalam keadaan susah ya. Mari kita berdoa. Kembali kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua kasih setia Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan mengasihi kami semua. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama-sama, yang mengajarkan kami untuk selalu berdoa dan berserah kepada Tuhan dalam keadaan apapun yang kami alami. Karena kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan merancangkan apa yang baik buat kami anak-anak-Mu yang senantiasa berdoa dan berserah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat Kakak Yuli yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah Tuhan juga menyertai kehidupannya dalam pekerjaan dan dalam pelayanan yang Tuhan sudah karuniakan bagi hidupnya. Bapa di surga, saat ini juga kami mau berdoa buat teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan susah. Biarlah Tuhan, mari Engkau menolong mereka, Engkau menyelesaikan setiap persoalan yang mereka hadapi, sehingga pada waktunya nanti Tuhan mereka semua boleh bersuka cita dan berbahagia buat setiap jawaban yang Tuhan berikan kepadanya, sebagaimana Tuhan sudah menjawab doa dari cerita firman Tuhan pada saat ini. Tuhan menolong Lala dalam menghadapi pergumulan kehidupan mereka, sehingga pada akhirnya mereka boleh berbahagia karena Tuhan yang menyertai dan menolong kehidupan Lala dan keluarganya. Tuhan Bapa dalam surga, saat ini kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Buat kami yang bersekolah, Tuhan senantiasa memberkati kami, berikan kami kesehatan dan kepintaran Tuhan, sehingga kami dapat menjalani pendidikan kami dengan baik, dan kami boleh mencapai cita-cita kami semua seturut kehendak Tuhan. Dan buat adik-adik yang belum bersekolah,
Tuhan Yesus juga senantiasa menyertai mereka dalam mereka bermain, dalam tumbuh kembang mereka. Tuhan berkati sehingga mereka tumbuh menjadi anak sehat dan kuat dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat saudara-saudara kami juga. Kami berdoa terutama buat mereka yang dalam kesusahan. Tuhan senantiasa menyertai dan Tuhan senantiasa yang memberi harapan kepada mereka sehingga mereka tidak putus asa dan mereka tetap berharap hanya kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa buat keadaan kami saat ini yang masih dilanda virus corona. Kiranya Tuhan Engkau mau berkenan menghalau virus ini sehingga kami semua boleh melaksanakan aktivitas kami seperti sedia kala karena Tuhan yang mengasihi kami dan menolong kami. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami juga mau berdoa buat bangsa kami. Mari Tuhan Kau sertai pemimpin kami, biarlah para pemimpin kami dalam bekerja seturut dan kehendak Tuhan sehingga kami boleh hidup damai dengan saudara-saudara kami sebagai bangsa Indonesia. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat orang tua kami dalam mereka mencari nafkah. Tuhan sertai, Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan sehingga mereka tetap sehat dan kuat dalam mereka mencari nafkah untuk memenuhi kehidupan kami. Dan Tuhan juga berikan mereka hikmat dalam mendidik kami sehingga mereka mendidik kami seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini kami juga sudah memberikan persembahan syukur kami. Mari Engkau berkati Tuhan sehingga dapat dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk memakai berkat-berkat Tuhan yang masih ada pada kami dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa di surga, ampuni segala dosa dan pelanggaran yang sudah kami perbuat melawan kehendak Tuhan, baik yang kami sengaja maupun tidak. Dan Tuhan sempurnakan doa kami ini yang kami bawa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari senantiasa kita mengingat bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama kita. Baik itu di rumah kita, baik ketika kita senang, ketika kita sedih, Tuhan Yesus selalu ada dan selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan ingat, senantiasa berdoa kepada Tuhan, ya. Mari kita berdiri dan kita menyanyikan lagu Kudaki-daki, ya, kudaki-daki gunung yang tinggi. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Nah, adik-adik yang sama dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini
Untuk itu mari kita lipat tangan, kita berdoa. Kembali kami menghampiri tahta hadirat Tuhan yang kudus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa di surga, oleh karena Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari permulaan hingga berakhirnya. Dan biarlah kasih karunia Tuhan akan senantiasa menyertai kami semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, adik-adik, demikianlah ibadah kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. We thank you and praise you. Hallelujah, Almighty God, we forever worship you.